Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa muslimat jamaah Masjid As-Sakinah Masjidul Faidah yang semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam dan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin malam Selasa tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah. Mari kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca salah satu ayat Al-Quran, surah Ar-Rahman ayat 11, juz 13, surah 13 Ar-Rahman. Artinya Ar-Rahman itu huruf, buntut, halilintar, sama saja. Petir, ledek, duduk, Jawanya duduk. Ya, ayat 11. Kita baca satu ayat ini, di dalamnya mengandung sebuah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sistem yang Allah ciptakan di semesta alam ini. Dan ini harus kita mengerti, kita pahami secara benar supaya kita lebih mantap lagi untuk taat patuh terhadap ketentuan-ketentuan, terhadap peraturan-peraturan, hukum-hukum yang Allah tetapkan, Allah berlakukan di semesta alam. Ya, kita baca ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وما لهم من دونه
yang artinya adalah bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ada 3 frase di dalam satu ayat ini yang penting untuk kita pahami, kita mengerti. Yang pertama adalah Allah telah melibatkan makhluk lain untuk mengurusi seluruh makhluk-makhluknya, termasuk di dalamnya adalah manusia. Untuk manusia, maka Allah menyertakan kepada setiap manusia itu para malaikat yang oleh Allah diantaranya ditugasi untuk menjaga manusia tersebut, setiap manusia, masing-masing manusia. Ada malaikat yang menjaga di depan kita dan ada malaikat yang menjaga di belakang. Mereka berdua ini menjaga secara bergiliran. Pengertian bergiliran di sini adalah ada petugas-petugas yang Allah tugasi di siang hari dan ada malaikat-malaikat yang Allah tugasi di malam hari secara bergiliran. Artinya malaikat-malaikat yang selalu menjaga hamba Allah secara bergiliran, ada yang di malam hari dan ada pula yang di siang hari untuk menjaganya dari hal-hal yang buruk dan kecelakaan-kecelakaan. Jadi Bapak Ibu, Allah telah memastikan keadaan panjenengan itu sebenarnya aman karena Allah telah menyertakan, mendampingkan untuk masing-masing kita, bukan kelompok, bukan terus satu jamaah Masjid As-Sakinah hanya 2 malaikat, enggak, tapi setiap orangnya itu 2 malaikat yang menjaga keamanan. Jadi kita ini sesungguhnya kalau malaikat ini nampak itu kira-kira sudah seperti presiden, dijaga, dikawal dari depan dan belakang. Mungkin umpama berwujud manusia itu gagah-gagah itu malaikat itu. Kalau menjelma dari manusia kira-kira wah lebih gagah daripada pengawal para capres ini. Lebih keren. Mungkin perlengkapannya juga lebih. Ini bala tentaranya Allah. Ya, jadi lebih sempurna. Ya, jadi tugasnya adalah menjaga dari hal-hal yang buruk dan kecelakaan-kecelakaan. Jadi tidak mungkin panjenengan keselundup misalnya, enggak, karena sudah dijaga. Kecuali Allah mentakdirkan. Ya. Sebagaimana bergiliran pula kepadanya malaikat-malaikat lainnya yang bertugas mencatat semua amal-amal baik dan amal-amal buruk. Di samping ada penjaga tadi, pengawal, ada pula yang tugasnya mencatat. Yang ada di samping kanan dan samping kiri. Mereka menjaganya secara bergiliran, ada yang di malam hari, ada yang di siang hari pula, yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Bertugas mencatat semua amal perbuatan hamba yang bersangkutan. Malaikat yang ada di sebelah kanan yang mencatat amal-amal baiknya, sedangkan yang ada di sebelah kirinya mencatat amal-amal buruknya. Ya. Di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda,
Malaikat-malaikat di malam hari dan malaikat-malaikat di siang hari silih berganti menjaga kalian. Dan mereka berkumpul di waktu sholat subuh dan sholat asar. Maka naiklah para malaikat yang menjaga kalian di malam hari. Lalu Tuhan yang maha mengetahui keadaan kalian menanyai mereka. Jadi sesungguhnya Allah itu maha tahu. Umpama tidak bertanya kepada malaikat pun, Allah tetap tahu keadaan masing-masing kita ini, makhluk-makhluknya ini. Tahu, tetapi Allah telah menetapkan sistem tadi. Jadi prosedurnya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Bahwa birokrasinya itu seperti itu. Setiap orang itu sudah ditugasi malaikat untuk mencatat. Sehingga malaikat ini harus mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai pencatat. Maka ada malaikat yang di malam hari itu melaporkan kepada Tuhan Allah SWT yang maha tahu itu. Allah bertanya kepada mereka, wahai para malaikat, dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka para malaikat malam hari menjawab, kami datangi mereka sedang mereka dalam keadaan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedang mereka dalam keadaan sholat. Itu kalau pas hambanya sedang melaksanakan sholat ketika didatangi dan ketika ditinggalkan. Tapi kalau sedang cangkruan ya nanti akan dicatat oleh para malaikat itu. Ya Tuhan kami, si fulan itu tadi ketika aku datang cangkruan dia. Ketika aku tinggalkan juga sedang jingkrung dia. Nah, misalnya. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW juga bersabda, innamakum man la yufariqukum illa indal khala'i wa indal jima, fastahyuhu wa akrimuhu. Sesungguhnya bersama kalian selalu ada malaikat-malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kalian. Jadi semua malaikat yang Allah sertakan pada diri setiap orang ini tidak akan pernah meninggalkan orang ini dalam keadaan seperti apapun, kecuali di dua keadaan, yaitu terkecuali di saat kalian sedang berada di kampus dan ketika kalian sedang bersetubuh. Maka malulah kalian kepada mereka dan hormatilah mereka. Ya. Jadi para malaikat ini tidak akan pernah berpisah dengan kita di mana saja kita berada dan kemana saja kita pergi dalam keadaan seperti apapun kita, kecuali di dua keadaan. Ketika kita buang hajat dan ketika kita atau suami istri itu berhubungan suami istri. Maka Rasulullah memerintahkan pada kita untuk malulah kalian kepada para malaikat itu dan hormatilah mereka. Maksudnya merasalah kamu diawasi oleh mereka sehingga kehidupanmu itu lebih berhati-hati. Di dalam sebuah athar, Ikrimah meriwayatkan dari sahabat Rasul Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sehubungan dengan makna firman Allah ini, yahfazunahu min amrillah, mereka menjaganya atas perintah Allah. Abdullah bin Abbas berkata, para malaikat itu ditugaskan untuk menjaganya di depan dan di belakangnya. Apabila takdir Allah telah memutuskan sesuatu terhadap hamba yang bersangkutan, maka para malaikat itu menjauh darinya. Jadi kalau seseorang telah Allah tetapkan, si fulan ini hari ini tanggal sekian, jam sekian kejurunguk misalnya, ya, maka kedua malaikat penjaga keamanan tadi itu akan menjauh di saat itu, ya, sehingga akhirnya hamba Allah si fulan ini tadi jadinya kejurunguk. Jadi ini sudah sekali lagi ini sistem. Dan itu ketat. Ketentuan ini berlaku secara ketat, tidak ada yang meleset. Jadi sudah terschedule tugas-tugasnya para malaikat ini. Jadi kapan dia itu misalnya ini naik jabatannya,
atau kapan dia celaka dan lain sebagainya. Itu sudah tertulis rapi sehingga para malaikat itu tinggal menunaikan semuanya. Ini frase pertama menjelaskan tentang soal sistem yang telah Allah berlakukan di jagat raya ini, yang di dalam menjalankan sistem itu Allah melibatkan para malaikat. Ya, di dalam antara yang lain, Mujahid mengatakan bahwa tiada seorang hamba pun melainkan ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaganya di saat ia tidur dan di saat ia terbangun, yakni menjaganya dari kejahatan jin, manusia, dan binatang buas. Tiada sesuatu pun dari makhluk-makhluk itu yang datang kepada hamba yang bersangkutan dengan tujuan untuk membahayakannya, mencelakakannya, melainkan malaikat penjaga itu berkata kepadanya, pergilah ke belakangmu, kecuali apabila ada sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, maka barulah dapat mengenainya. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sesungguhnya keadaan panjenengan itu sangat aman dengan penjagaan yang sungguh ketat. Apabila Allah tidak mentakdirkan kita tertimpa oleh suatu kecelakaan, maka tidak akan pernah terjadi. Meskipun mungkin ada kendaraan koyok nabrak, tapi kalau Allah tidak mentakdirkan, tetap kita akan selamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, ada hadis yang cukup panjang yang menerangkan tentang bahwa Utsman ibnu Affan masuk ke dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang seorang hamba, ada berapa malaikatkah yang selalu menyertainya? Rasulullah SAW bersabda, seorang malaikat berada di sebelah kanan yang mencatat amal baikmu. Ia adalah pemimpin dari malaikat yang ada di sebelah kiri. Apabila kamu melakukan suatu kebaikan, maka dicatatkan 10 kebaikan. Dan apabila kamu mengerjakan satu keburukan atau dosa, maka malaikat yang ada di sebelah kirimu berkata kepada malaikat yang ada di sebelah kananmu, bolehkah aku mencatatnya? Malaikat yang ada di sebelah kananmu menjawab, jangan, barangkali dia memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Malaikat yang ada di sebelah kiri meminta izin kepada yang ada di sebelah kanan sebanyak 3 kali. Dan apabila dia telah meminta izin sebanyak 3 kali, maka barulah malaikat yang ada di sebelah kanan berkata, catatlah, semoga Allah membebaskan kita darinya. Seburuk-buruk orang yang kita temani, masih kata malaikat ini, seburuk-buruk orang yang kita temani adalah orang yang sedikit perasaan diawasi oleh Allah dan sedikit malunya terhadap kita. Ya, ini kata malaikat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Malaikat mengatakan demikian, seburuk-buruk manusia itu adalah yang sedikit merasa diawasi oleh Allah, ya, dan sedikit malunya terhadap para malaikat, yaitu yang tidak merasa, tidak menyadari bahwa dirinya diawasi oleh malaikat. Karena terkadang memang kita itu berpikirnya begitu. Orang yang senang kita dikira tidak ada yang tahu, padahal ada malaikat yang menyertainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masih sabda Rasul, yakni surah Qaf ayat 18.
Yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Yang di dalam ayat itu disebut raqib wa atid, raqibun atid, yang selalu mengawasi dan selalu hadir mencatat. Kemudian masih dilanjutkan oleh Rasulullah, sabda Rasul itu, ada dua malaikat lagi, yang seorang berada di hadapanmu dan yang seorang lagi berada di belakangmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya dalam ayat yang barusan kita baca ini tadi, surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya atas perintah dari Allah hingga akhir ayat. Ada malaikat yang memegang belenggu. Apabila kamu merendahkan diri karena Allah, maka malaikat itu mengangkatmu, maksudnya mengangkat derajatmu. Jadi apabila kita merendah diri pada sesama kita karena Allah, jadi kita merendah diri ini karena takut kepada Allah, karena taat kepada Allah, maka malaikat ini akan mengangkat kita, mengangkat derajat kita, memuliakan kita. Dan apabila kamu berlaku congkak, sombong, maka malaikat itu membenamkanmu, menghinakanmu. Ada dua malaikat yang berada di kedua bibirmu, keduanya tidak menjagamu selain bila kamu membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Maka biasakanlah untuk selalu bersolawat supaya ada dua malaikat yang selalu menjaga kedua bibir kita. Allahumma sholli ala Muhammad, yang paling pendek begitu, atau yang panjang yang lengkap ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, itu yang dimaksud dengan sholawat atas Nabi. Maka jika kita membiasakan diri membaca itu, maka ada dua malaikat yang selalu menjaga kedua bibir kita. Dan seorang malaikat yang menjaga mulutmu, dia tidak akan membiarkan mulutmu dimasuki oleh ular. Dan dua malaikat lagi yang ada di kedua matamu, seluruhnya ada 10 malaikat untuk tiap-tiap manusia. Malaikat-malaikat yang bertugas di malam hari turun untuk menggantikan malaikat-malaikat yang bertugas di siang hari. Karena malaikat malam hari lain dengan malaikat yang di siang hari. Mereka berjumlah 20 malaikat untuk setiap manusia. Bayangkan, 10 di siang hari dan 10 lagi shift malam. Kalau Bapak Ibu ini dibebani oleh gaji, para malaikat ini kira-kira sanggup naik gaji. Sudah lengkap loh itu, penjaga keamanan, pencatat, ya, memegang buku dan lain sebagainya. Ada 10 siang hari, 10 malam. Ya. Dibebani gaji, gaji MR itu berapa itu? Ya. Pokoknya nggak sanggup. Ini kita gratis, sudah disertakan untuk kita. Inilah disebut dengan sistem tadi. Rasulullah masih melanjutkan, sedangkan iblis bekerja di siang hari dan anaknya bekerja di malam hari. Ya, iblis dewasa itu bekerjanya di siang hari, sedangkan iblis anak-anak iblis itu di malam hari. Dia suka ngiri-ngiri kita ya, malam hari. Baik, kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada seorang pun di antara kalian melainkan telah ditugaskan untuk menemaninya teman dari jin dan teman dari malaikat. Mereka bertanya, juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, juga dirimu ini, tetapi Allah menolongku terhadap gangguannya, karena itu tiadalah menganjurkan kepadaku kecuali hanya kebaikan belaka. Ya, ternyata selain para malaikat yang Allah tugaskan, Allah sertakan pada setiap manusia, juga ada jin. Kalau jin yang menyertai Rasul nggak berdaya untuk menjerumuskan Rasulullah, nggak sanggup.
sehingga yang dibisikkan itu selalu kebaikan belaka. Nah, tapi kalau jin yang mengelilingi kita, menemani kita, tentu ya bolak-balik bisiti hal-hal yang buruk, ngajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, yang menyimpang dan lain sebagainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim secara munfarid, ya, secara sendiri. Yahfadunahu min amrillah, mereka menjaganya atas perintah Allah. Ini loh penegasan bahwa ini loh sistem yang sudah Allah tetapkan melalui firman-Nya kun. Ya, kun jadilah. Fayakun, makna dari fayakun maka terjadilah. Pengertian fayakun ini diuraikan kemudian proses ini, sistem ini, ya. Dan sistem ini yang menjalankan adalah Allah telah memerintahkan, menugaskan para malaikat itu. Ini tadi masih menerangkan tentang sistem yang Allah berlakukan pada diri setiap manusia. Belum lagi Allah nanti akan menerangkan tentang bagaimana sistem yang Allah berlakukan yang melibatkan para malaikat itu di semesta alam ini. Seperti hujan. Itu nanti ada di surah Ar-Ra'd ayat 13-nya itu. Dan guru bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, yang 13 itu. Ya. Dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah dan Dia maha keras siksaannya. Ini kalau kita pelajari juga penjelasannya, uraiannya, maka kita akan jumpa ternyata juga Allah memerintahkan kepada para malaikat itu untuk ini, dalam rangka untuk Allah memberlakukan hukum alam, ya, seperti hujan, bagaimana air itu menguap, ini juga tidak lepas dari Allah menugaskan para malaikat. Tapi kalau kita yang kita pelajari di sekolah dulu kan belum menyentuh, belum mengenal soal seperti ini. Ya. Berita-berita yang disampaikan oleh Al-Quran, hanya pelajarannya itu, oh itu karena terik matahari panas, lalu karena panas itu maka air itu jadi menguap di udara, nanti berkumpul di sana lalu ditiup oleh angin ke suatu tempat. Padahal kalau dalam Al-Quran didasarkan pada penjelasan dari Rasulullah SAW, itu semuanya dalam malaikat yang Allah tugasi itu. Lalu oleh malaikat digiring pakai pecut itu, pakai cemeti, digambarkan demikian. Makanya kita mendengar dihier itu adalah suara pecutnya malaikat itu. Lap itu, lap dihier. Ada juga yang lap tapi cuma duduk. Itu adalah cemetinya malaikat untuk mengarahkan, menggiring air hujan itu kemana yang Allah kehendaki, yang Allah tetapkan. Malaikat, arahkan awan itu, kumpulan air itu di atas perumahan atau di atas Masjid As-Sakinah. Maka para malaikat akan berangkat untuk menggiring awan itu ke atas Masjid As-Sakinah, lalu diturunkanlah hujan di atas Masjid As-Sakinah. Begitu kalau bahasanya Al-Quran, bahasanya Allah. Ya. Ini frase pertama yang harus kita pahami. Sehingga secara ringkas kita lalu mengenal dengan istilah hukum sebab akibat, ya, hukum kausalitas. Dan kita mesti di dalam berpikir, ya, memutuskan suatu perkara, menyimpulkan suatu masalah, itu harus tunduk patuh terhadap hukum ini, hukum sebab akibat. Oh iki, wong iki luwe. Sebabnya apa ya? Sebabnya tidak makan. Wong iki ngantuk ini. Ngantuk ini sebabnya apa ini? Sebabnya nggak tidur atau sebabnya kurang ngopi. Ini adalah hukum sebab akibat.
Akibatnya namanya ngantuk, penyebabnya adalah kurang ngopi. Nah, itu tadi. Ini kita harus patuh terhadap itu. Sehingga kita di dalam menyimpulkan ini lorone apa, lorone ini penyebabnya apa, lalu ditemukanlah nanti penyelesaiannya. Begitu seterusnya. Makanya di frase yang kedua Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah akibat, karena sudah ditetapkan oleh Allah, yang menimpa suatu kaum atau keadaan suatu kaum, sehingga kaum itu mau merubah penyebabnya yang mengakibatkan keadaan yang dialaminya itu. Karena ini sudah ditetapkan oleh Allah untuk sebab akibat ini, ditetapkan dan diberlakukan atas manusia, tapi tidak diberlakukan bagi diri Allah. Kalau Allah tidak dibatasi oleh hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu hanya untuk membatasi kemampuan manusia, hanya sampai di situ. Di luar itu manusia tidak menjangkau. Kalau Allah, dan kalau kita ada seorang perempuan yang hamil misalnya, ini pasti akibat dari hubungan dengan seorang laki-laki. Tapi bagi Allah tidak. Ada wanita yang hamil tapi tidak melibatkan peran laki-laki, yaitu Bu Maryam. Ini dan masih banyak lagi hal-hal yang seperti itu. Ada seorang sudah lanjut usia, suami istri, ya. Yang laki-laki sudah sangat lanjut usia, yang istrinya sudah lanjut usia pula, sudah ditetapkan sebagai wanita mandul. Tapi karena kesungguhannya untuk memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan penerusnya, generasi penerusnya dengan sungguh-sungguh, tetap Allah berikan di luar nalar manusia itu. Ya. Karena Allah memang tidak dibatasi oleh apapun untuk berbuat apapun. Karena Allah tidak dimintai pertanggungjawaban, tetapi Allah lah yang akan memintai pertanggungjawaban. Ini. Jadi kita harus taat patuh terhadap hukum sebab akibat itu. Yang dimaksud dengan sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga kaum itu mau merubah keadaannya. Maksudnya ini tadi, Allah tidak akan merubah ketetapannya tadi, hukum sebab akibat. Orang yang ngantuk, ya, kalau dia kepingin berubah keadaannya yang ngantuk itu, Allah tidak akan mau merubah ini keadaan ini tadi, akibat ini tadi, keadaan ngantuk ini tadi, selama manusia ini tidak mau merubah penyebab ngantuk. Supaya berubah keadaan ngantuknya ini, supaya nggak ngantuk, maka harus dirubah penyebabnya. Apa penyebabnya tadi? Kurang ngopi, ya berarti ngopi lagi. Ayo ngopi, biar nggak ngantuk, atau biar nggak ngantuk ya tidurkan dulu. Begitu seterusnya. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini bersumber dari Ali bin Abi Thalib ketika beliau ini berkhutbah. Ya. Berkhutbah di atas mimbar. Antara lain dia mengatakan, apabila aku berdiam diri tidak berbicara kepada Rasulullah SAW, maka beliaulah yang memulainya kepadaku. Dan apabila aku menanyakan suatu berita kepadanya, dia menceritakannya kepadaku. Dan dia menceritakan kepadaku suatu hadis dari Allah SWT yang menyebutkan, ini hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda begini, Tuhan berfirman, demi kemuliaan, keagungan dan ketinggianku di atas arsy, tiada suatu penduduk kota pun dan tiada pula suatu ahli bait pun yang tadinya mengerjakan hal yang aku benci, yaitu berbuat durhaka terhadapku,
kemudian mereka berpaling dari perbuatan durhaka itu menuju kepada perbuatan yang aku sukai, yaitu taat kepadaku, melainkan aku palingkan dari mereka hal yang tidak mereka sukai, yaitu adabku, dan aku berikan kepada mereka hal yang mereka sukai, yaitu rahmatku. Ini yang dimaksud dengan hukum sebab akibat tadi. Kalau kaum itu, seseorang itu semula kegemarannya itu durhaka kepada Allah, yang mestinya berakibat diadab oleh Allah, dimurkai oleh Allah, ya. Lalu dia, orang ini tadi merubah, ya, mengganti perilakunya tadi dari durhaka menjadi taat, maka Allah pun akan merubah akibatnya. Yang semula akibatnya tadi adabnya akan ditimpakan, karena orang ini tadi berpaling dari durhaka menuju ke taat. Akhirnya akibat dari taat itulah yang akan diperoleh oleh hamba ini tadi. Itu maksudnya. Jadi yang Allah rubah itu adalah akibatnya itu. Dan itu pun bukan berarti begini. Ini pemahaman yang salah. Allah itu manut hamba. Ini dalilnya, bukan begitu. Ini bukan berarti Allah itu manut hambanya, tetapi hamba harus manut hukum Allah, hukum sebab akibat yang sudah Allah tetapkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya itu. Ya, hukum sebab akibat tadi. Jadi seseorang yang sudah melakukan keburukan-keburukan itu sudah dipastikan dia pasti akan ditimpa oleh adab, baik di dunia maupun di akhirat, sudah pasti. Tetapi Bapak Ibu, ini frase yang ketiganya ini, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Kalau ada orang yang sudah terlanjur melakukan keburukan, ya, yang mestinya ini menjadi penyebab dia memperoleh akibat ditimpa keburukan, dan sudah terlanjur melakukan keburukan. Tapi di tengah-tengah terlanjur melakukan keburukan, lalu insaf, sadar, astagfirullah, ini kok ngelakoni ini, wah ini pertanda ini mesti aku kudu siap-siap ditimpa oleh adab. Tapi karena dia sangat ingin untuk mendapatkan akibat yang baik, meskipun sudah terlanjur melakukan keburukan, masih ditoleransi oleh Allah. Disebutkan di sini, memang hukum sebab akibat itu tidak bisa dirubah oleh manusia. Tapi kalau dia kemudian insaf, menyadari dan bertobat mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan merubahnya. Ini yang tadi saya sebutkan, bagi Allah itu tidak diikat, dibatasi oleh hukum sebab akibat. Kalau ada hamba Allah yang kemudian insaf, lalu bertobat mohon ampun kepada Allah, meminta agar dilindungi, mendapat perlindungan, ditolong oleh Allah, maka Allah akan tolong. Contohnya adalah kaumnya Nabi Yunus yang diterangkan di dalam surah Yunus ayat 98. Begini, saya bacakan terjemahannya. Ya, surah Yunus itu surah yang ke-10. Ayatnya 98. Artinya, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Ya, ini salah satu contoh bahwa
apabila seorang sudah terlanjur melakukan keburukan, kedurhakaan, ini kaumnya Nabi Yunus terkenal sebagai kaum yang betiknya luar biasa. Ya. Tapi tidak berarti orang betik itu gede-gede, betik kampel, betik. Nah, itu betik ikan betik. Ya. Jadi kaumnya Nabi Yunus ini sudah dinasihati oleh Nabi Yunus sampai Nabi Yunus itu putus asa meninggalkan mereka. Sampai Allah menegur Nabi Yunus, dimasukkan ke dalam perut ikan paus itu. Lalu Nabi Yunus insaf ketika di dalam perut ikan paus itu. Lalu memohon kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu. Ya, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi, disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang zalim, mengakui kesalahannya. Maka kemudian Allah mengeluarkan dari perut ikan paus itu. Tapi kaumnya Nabi Yunus pada saat yang sama juga insaf ketika sudah ditinggal oleh Rasulnya, oleh Nabi Yunus alaihissalam itu. Padahal di atas mereka itu sudah bergulung-gulung awan tebal, gelap gulita, angin itu sudah tidak karuan. Tinggal magnet itu aja. Ya. Tapi kemudian mereka kaumnya Nabi Yunus insaf, bertobat, mohon ampun kepada Allah dengan membawa seluruh anggota keluarganya di tanah lapang. Sholat mereka di situ. Kakek neneknya diajak, anak istrinya, cucunya, mantunya, termasuk hewan-hewan ternaknya diajak sholat di situ, mohon ampun, menangis di situ. Maka kemudian Allah menyatakan di sini, ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka adab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan bahkan oleh Allah diganti, kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Artinya sampai meninggal, sampai habis usianya di dunia. Nah ini, jadi Bapak Ibu sekali lagi, ini satu, kita harus taat patuh kepada aturan Allah, terutama hukum sebab akibat itu salah satunya yang harus kita tunduk patuh kepadanya. Dan dengan keyakinan sistem ini sudah Allah tugaskan kepada para malaikat. Di sekeliling kita ini banyak malaikat. Kita harus merasa diawasi. Dan yang terakhir, jika kita ada di antara kita yang terlanjur melakukan keburukan karena dikarenakan kebodohan, karena mungkin sebelumnya tidak tahu, tetapi kemudian sadar, insaf, maka segeralah bertobat, mohon ampun kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah. Jangan khawatir, Allah itu maha welas. Sebesar apapun dosa, sebesar apapun kesalahan manusia ini, jika sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, pasti Allah terima taubatnya, Allah berikan ampunan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu melakukan atau mentaati aturan ini, sehingga kita selamat dari ditimpa akibat yang buruk. Amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Surah Al-Baqarah, Surah Ar-Ra'd ayat 11. Apal deh. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Hendaknya diamalkan setelah dipahami baru dihafalkan. Insyaallah lancep nanti Allah. Mohon maaf ada kurang dan salahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.